warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Stefi. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, menentukan gagasan utama serta menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. KD 3.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Kemarin kalian sudah belajar tentang cara mengetahui, memprediksi dari judulnya dulu. Hari ini kita akan menentukan gagasan utama. Sebuah paragraf dibentuk dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Cara menemukan gagasan utama dalam paragraf adalah menangkap kalimat utama dan informasi penting di dalamnya. Salah satu cara efektif untuk menemukan gagasan utama adalah membaca dengan cermat, kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Anak-anak, gagasan utama sudah kalian pelajari di tema 2. Yuk pelajari lagi jika kalian masih lupa atau ingin memperdalam materinya. Nah, kita langsung pada latihan soal berikut ini. Menurutmu, apakah gagasan utama dari paragraf berikut? Sebelumnya, kalian membaca dengan intensif dulu. Kemarau panjang yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak kekeringan bagi kebutuhan air bersih masyarakat maupun kebutuhan air bagi tanaman petani, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sentra pangan Indonesia tersebar di beberapa provinsi pun tak luput dari ancaman paceklik ini. Nah, anak-anak, dari paragraf ini kita langsung bisa menentukan kalimat utama dan dan gagasan utamanya. Kalimat utama adalah kemarau panjang yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak kekeringan bagi kebutuhan air bersih masyarakat maupun kebutuhan air bagi tanaman petani. Kita dari kalimat utama kita bisa langsung meringkas ke ide pokoknya. Ide pokoknya adalah dampak kemarau di sebagian wilayah Indonesia. Dari sini kalian pasti sudah paham tentang kalimat utama dan ide pokok. Yuk kita lanjut langsung menyajikan informasi dalam peta pikiran. Nah, anak-anak, yang kalian perlu tahu yaitu setelah kalian membaca, kalian juga dapat langsung menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Kita dapat menyajikan informasi tersebut dengan baik seperti dalam bentuk peta pikiran. Nah, berikut ini adalah infografis. Kita lihat di situ terdapat gambar, kemudian terdapat tulisan. Ini merupakan adalah informasi yang harus kita ketahui. Kalian sudah pernah kan melihat infografis seperti ini? Apakah kalian belum paham apakah infografis itu? Kita bahas bersama-sama apakah infografis itu. Infografis adalah penyajian informasi berupa gambar. Jadi kita mengetahui gambar berupa informasi yang kita peroleh. Perhatikan langkah-langkah menyajikan infografis. Yang pertama, kalian dapat membuat rangkuman teks dengan membaca, memindai. Kedua, pilihlah informasi penting yang akan disajikan di dalam infografis. Kemudian, kamu bisa membuat infografis di kertas, sajikan dengan gambar atau pewarnaan yang sesuai gambar agar lebih menarik. Ini adalah contoh infografis. Nah, perhatikan gambar menariknya. Kemudian informasinya tidak banyak, tapi cukup kita peroleh informasi yang sangat lengkap dari sini. Tertarik untuk membacanya. Di sini berisi informasi mencegah demam berdarah dengan 3M+. Yang pertama, menguras kamar mandi. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, mengubur barang bekas. Plusnya, menghindari gigitan nyamuk. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ustazah. Semoga membantu kalian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.